Nggak ngaku ibu, tapi nonton Naruto tiap minggu. Iki kisahku, perjuangan sejati. Saka cilik wes kenal ninja, nonton sampai subuh ora krasa wayah heti. Bangin pidati Hokage nanging urip panggel, tapi semangatku ora iso dibandel. Ngopi karo headset ngetik story, nulis fanfic nganti lali bengi. Konco padang guyu ibu ngelantur, tapi saiki aku kerja duitku makmur. Ora kabeh ngerti perjuanganku, tapi aku ngerti iki duniaku. Dari Jawa nganti Tokyo, wibu sejati tetap nyala bro. Karena tidak langsung percaya pada sesuatu yang belum terbukti kebenarannya, Lin Jijin mencari informasi tentang dekan Akademi Budo Universitas Shanghai. Hasilnya kemudian mengkonfirmasi kisah kehidupan Liu Chuanwu. Sebuah entry ensiklopedia mencantumkan tanggal lahirnya di bulan Maret tahun 1929. Lin Jijin terkejut bahwa metode kultivasi mereka dapat memberikan umur panjang dan sempat bertanya-tanya apakah orang tuanya dapat mempelajarinya juga. Dia terus menggulir dan mengetahui bahwa di masa mudanya, Liu Chuanwu adalah guru muda keluarga Lou, sebuah klan seni bela diri papan atas. Namun ketika era Fusigen dimulai, penolakan keluarganya untuk beradaptasi menyebabkan kemunduran mereka dengan runtuhnya dojo mereka. Informasi tersebut juga mengungkap tragedi pribadinya. Kegigihan Liu Chuanwu pada jalur tradisional mengakibatkan istri dan anak-anaknya meninggalkannya karena mereka memilih untuk menganut Fusigen. Melihat artikel tersebut, Lin Jijin memikirkan hubungannya dengan King Han. Dia yakin bahwa King Han tidak akan pernah meninggalkannya. Penelitiannya terhenti ketika dia menggulir lebih jauh dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Di bagian hubungan asmaranya, mantan istrinya terdaftar dengan nama Yuan Dongji. Jijin mengenalinya sebagai nama lain dari guru baru King Han, yaitu Ma Dongji. Dia juga melihat foto profil putranya bernama Yuan Suen dan putrinya bernama Yuan Xiaoyi, membuatnya bertanya-tanya apakah mereka berdua sudah meninggal. Lin Jijin mengalihkan pandangannya dari ponsel ke Chuanwu. Di sini dia menyimpulkan bahwa pria ini tidak bisa dianggap remeh. Menyadari tatapan tajam itu, Liu Chuanwu menyeringai. Dia dengan bangga menyatakan bahwa mempertahankan penampilan awet mudanya di usia hampir 100 tahun adalah bukti dari potensi besar manusia berdarah murni. Dan karena alasan inilah, sekte Tianren berdiri. Dia dengan penuh semangat menyatakan bahwa Tianren berarti umat manusia akan menaklukkan surga. Dia berpendapat bahwa mereka yang mengandalkan Fusigen tidak akan pernah melampaui binatang yang menjadi sumber kekuatan mereka, dan pada akhirnya akan dihancurkan olehnya. Dia juga mengemukakan argumen yang sama untuk modifikasi mekanis, dengan menyatakan bahwa karena banyak materialnya yang berasal dari binatang yang menyimpang, modifikasi mekanis juga merupakan jalur yang tidak akan pernah benar-benar melampaui asal-usulnya. Dia membanting tinjunya ke atas meja, menjelaskan bahwa Tianren tidak sepenuhnya menentang metode ini, tetapi menentang umat manusia yang mempertaruhkan seluruh masa depannya pada metode tersebut. Dia percaya bahwa metode tersebut sebagai solusi jangka pendek, sementara mereka meneliti jalur jangka panjang yang lebih baik. Dengan penuh semangat, Liu Chuanwu mengulurkan tangannya. Dia dengan tulus mengundang Lin Jijin untuk bergabung dengan Tianren dan bekerja untuk masa depan umat manusia. Namun, Lin Jijin mengangkat tangannya. Dia diam-diam menolak tawaran itu. Tanpa gentar, Liu Chuanwu menyatakan keyakinannya yang teguh bahwa Lin Jijin berpotensi menjadi manusia berdarah murni pertama yang menembus penghalang biologis biasa. Lin Jijin tetap praktis dan bertanya, sebenarnya seperti apa metode kultivasi ini? Liu Chuanwu dengan bangga menjelaskan bahwa teknik mereka adalah seni penempaan darah, sebuah metode dari reruntuhan kuno. Dia menggambarkannya sebagai cara menggunakan ki dan darah seseorang untuk menempa dan memperkuat tubuh mereka, sehingga itu akan meningkatkan kekuatan tempur.
Dia membanggakan jika catatan kuno mengklaim bahwa pada tingkat tertingginya, seni ini memungkinkan seorang praktisi untuk menjadi orang suci dalam wujud manusia yang mampu menghancurkan gunung dan mencabik-cabik monster baja raksasa dengan tangan kosong. Namun, Liu Chuanwu mengungkapkan batasan yang penting. Seni ini hanya bisa dipraktikkan oleh manusia berdarah murni. Dia menjelaskan bahwa para fusigen memiliki darah yang tidak murni, sementara individu yang dimodifikasi secara mekanis memiliki tubuh yang tidak lengkap sehingga mencegah sirkulasi darah dan kunci yang diperlukan. Inilah menurutnya mengapa dia percaya masa depan umat manusia terletak pada individu berdarah murni. Dia sekali lagi secara resmi meminta Lin Zixin untuk bergabung dengan kelompoknya. Lin Zixin dengan penuh pertimbangan menjawab bahwa dia merasa pengetahuannya terlalu sedikit tentang jalur ini dan lebih suka mengamati saja untuk saat ini. Chuanwu semakin mendesaknya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan memberitahu Lin Zixin bahwa dia boleh belajar dengan santai, tetapi akan sangat disayangkan jika menyia-nyiakan bakat fisiknya yang luar biasa. Dia kemudian mencondongkan tubuh lebih dekat, mengatakan kepadanya bahwa dari sudut pandang Tien Range, lulusan terbaik dengan kompabilitas fusigen 16% itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Dia bahkan mengatakan bahwa orang itu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Lin Zixin, menyebabkan King Han terkejut dan memuntahkan minumannya. Dikelilingi aura keyakinan yang membara, Liu Chuanwu menyatakan bahwa mereka selalu yakin bahwa Lin Zixin dengan data tes fisik nomor 1 adalah talenta terbaik di provinsi ini. Dia memberitahunya bahwa jika dia memilih jalan mereka, dia pasti akan mampu mengalahkan orang itu di masa depan. Hal itu membuat King Han yang duduk di sampingnya tampak sedih. Dia bertanya-tanya mengapa aku diseret ke dalam percakapan mereka. Lin Zixin mengangkat tangannya untuk menyela bacotannya. Dia menunjuk King Han yang tertunduk, menjelaskan bahwa King Han adalah lulusan terbaik dengan kompabilitas fusigen 16% yang baru saja dia bicarakan. King Han melambaikan tangan dengan canggung saat Liu Chuanwu mulai berkeringat gugup. Memutuskan untuk mengakhiri percakapan, Lin Zixin mengumumkan bahwa hari sudah larut. Dia mengambil ponsel yang ditawarkan Liu Chuanwu sebelumnya. Sembari berdiri dia menggenggam tangan King Han, berterima kasih kepada Liu Chuanwu atas ponsel dan minumannya, lalu memberitahunya bahwa sekarang mereka akan pergi. Dalam kepanikan, Liu Chuanwu mengulurkan tangan dengan putus asa, memohon agar mereka menunggu dan menawarkan masa percobaan selama setengah tahun. Saat mereka berjalan bergandengan tangan, dia terus berteriak agar Zixin bisa memikirkannya, bahkan menawarkan akan menggandakan keuntungan apapun yang diberikan Akademi Evolusi. Ketika tawaran itu tidak menghentikan mereka, dia menjadi semakin putus asa. Lalu dia menaikkan tawarannya untuk melipat gandakan keuntungan tersebut 3 kali lipat, membuat Lin Zixin yang mata duitan berhenti. Matanya terbelalak kaget. Tiba-tiba adegan berubah ketika Lin Zixin kembali ke mejanya, memberitahu Liu Chuanwu bahwa dia selalu setuju dengan filosofi Tien Range. Dengan tatapan penuh tekad, Lin Zixin mengepalkan tinjunya dan menyatakan bahwa dia telah memutuskan untuk membawa bakatnya bersama Tien Range dan berkontribusi pada perjuangan kemanusiaan murni. Liu Chuanwu tercengang dalam keheningan, sementara batinnya menangis karena jumlah uang yang sangat besar baru saja dia janjikan. Setelah membuat keputusan, Lin Zixin memberitahu Liu Chuanwu bahwa dia punya pertanyaan. Dia bertanya apakah dia tahu di mana lokasi itu. Liu Chuanwu tampak terkejut, bertanya-tanya bagaimana seorang mahasiswa muda bisa menyadari tentang tempat seperti itu. Ekspresinya berubah serius saat dia menjelaskan bahwa sumber tersebut diyakini sebagai asal mula semua kehidupan. Dia menjelaskan bahwa semua binatang yang menyimpang di dunia berasal dari sana. Lin Zixin merenungkan informasi itu, menyadari bahwa tempat tersebut adalah asal mula semua binatang yang menyimpang. Dia bertanya kepadanya apakah daging binatang yang dijual di pasar juga berasal dari sana. Liu Chuanwu membenarkan hal itu, menjelaskan bahwa daging yang ada di bumi tidak cukup untuk memberi makan seluruh penduduk. Pada saat Lin Zixin bertanya tentang video tempat itu, Chuanwu menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan bahwa tidak ada perangkat elektronik apapun yang berfungsi di sana. Jadi satu-satunya cara untuk merekam apapun adalah melalui gambar realistis.
Hal ini memicu ingatan Lin Jijin. Dia teringat akan sosok kakak perempuan seperguruan King Han dan menyadari bahwa apa yang dia kira sebuah foto ternyata adalah sebuah lukisan yang sangat detail. Percakapan mereka terhenti ketika ponsel Lin Jijin berdering. Ternyata itu adalah teman mereka Jack Kecil. Dia menanyakan keberadaan mereka saat ini karena acara promosi di Sasana akan segera dimulai. Lin Jijin meyakinkannya bahwa mereka sedang dalam perjalanan. Dia kemudian berdiri sembari mengenakan ranselnya, memberitahu Liu Chuanwu bahwa mereka memiliki urusan yang harus diselesaikan dan sekarang harus pergi. Sebelum mereka pergi, Liu Chuanwu memberikan Lin Jijin sebuah buku biru berjudul Seni Tempering Darah, yang menjelaskan bahwa buku itu berisi metode kultivasi yang terperinci. Namun, dia memberikan peringatan dengan menyatakan bahwa ada ambang batas untuk mencobanya. Seseorang harus mencapai tingkat 4 biasa dan memiliki kunci dan darah yang cukup. Dia menyarankan bahwa karena data tes fisik Lin Jijin mendekati tingkat 4, dia harus mempelajari buku itu selama musim panas dan mulai berlatih setelah dia naik level. Lin Jijin mengambil buku itu dan dengan santai memasukkannya ke dalam tasnya. Chuanwu terkejut saat Jijin mengungkapkan bahwa dia telah mencapai tingkat 6 biasa. Jadi dia berencana untuk memulai latihan segera setelah dia kembali. Adegan kemudian beralih ke gedung tinggi. Di dalamnya, seorang wanita muda dengan kuncir kuda sedang berlatih dengan keras, memberikan tendangan gabrut ke karung tinju yang membuat karung itu berayun. Dia berhenti ketika mendengar seseorang bersiul dari belakang. Saat dia berbalik, dia melihat bahwa Liu Chuanwu berjalan dengan langkah ringan. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang dekan, apa yang membuatnya begitu bahagia. Chuanwu menyumbungkan diri kepadanya dengan ekspresi bangga. Dia mengaku bahwa berkat karismanya, dia berhasil merekrut siswa dengan nilai tes fisik tertinggi di provinsi itu ke dalam Tien Range. Wanita muda itu terkejut dan bertanya, apakah itu benar? Liu menunjukkan ponselnya yang berisi informasi kontak Lin Jijin, mengklaim bahwa itu semua adalah data pribadinya. Wanita muda itu menuntut bagaimana cara dia melakukannya. Di bawah tekanan, Liu dengan gugup mengakui bahwa dia harus menawarkan Lin Jijin 3 kali lipat keuntungan yang ditawarkan Akademi Evolusi. Wanita itu berteriak ngeri, mengingatkannya bahwa organisasi mereka sedang terlilit utang yang sangat besar. Liu mencoba menenangkannya dengan memijat bahunya dan bukan dadanya, meyakinkannya bahwa dia telah mengatur kencan gabrut dengan 3 wanita kaya untuk menutupi biayanya. Sementara wanita muda itu tampak sangat kesal. Liu mengganti topik dengan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk merasakan ki dan darah ketika kau pertama kali berlatih seni penempaan darah? Wanita itu ingat saat 10 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa butuh waktu sekitar seminggu untuk menguasainya. Liu kemudian bertanya lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai pengendalian darah? Dan wanita muda itu menjawab, 2 bulan. Liu mengelus dagunya, memuji bakatnya sebagai mantan juara kedua ujian Kyoto. Dia mengakui bahwa bahkan dirinya sendiri, seorang jenius yang memproklamirkan diri, membutuhkan waktu 2 minggu untuk merasakan ki dan darahnya. Wanita muda itu tampak sedih, memintanya untuk tidak menyebutkan gelar masa lalunya. Dia menyesali bahwa sejak meninggalkan Fusigen untuk bergabung dengan Tien Range, dia belum juga berevolusi menjadi makhluk mulia selama bertahun-tahun, dan merasa orang-orang sudah mengejeknya karena menghilang dalam ketidakjelasan. Liu meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya, memintanya untuk jangan menghiraukan ejekan mereka. Dia meyakinkannya bahwa dalam beberapa tahun setelah dia berevolusi, dia akan menjadi orang yang akan mengalahkan mereka. Wanita muda itu menyadari bahwa dia telah menempa tubuhnya 2 kali, tetapi masih belum membuka titik akupuntur. Dia kemudian bertanya tentang Lin Jijin. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Lin Jijin untuk merasakan ki dan darahnya? Liu memperkirakan bahwa karena data fisik Lin Jijin luar biasa, dia akan membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Mendengar ini, wanita muda itu memasang ekspresi gabrut, menyatakan bahwa dia akan benar-benar mengajari junior jenius baru ini. Malam harinya kota tampak begitu sunyi. Di kamarnya, Lin Jijin duduk bersila di tempat tidurnya, bermeditasi dengan buku seni penempaan darah yang terbuka. Dia berpikir bahwa merasakan ki dan darah itu sangat mudah, menyadari bahwa dia bisa melakukannya hanya dalam 3 detik. Sembari membaca buku itu, dia memutuskan langkah selanjutnya adalah mengendalikan ki dan darah untuk menempa tubuhnya. Dimulai dengan lengan kanannya.
Ketika dia memfokuskan energinya, seketika lengan kanannya diselimuti aura seperti api. Sebuah notifikasi sistem mengkonfirmasi bahwa dia menggunakan ki dan darah untuk menempa kulitnya, meningkatkan kekuatan dan kekerasan pada kulitnya. Setengah jam kemudian, Lin Cicin kemudian menguji hasilnya. Dia mengambil pisau pramuka dan menyayat kuat-kuat ke lengannya. Dia merasa puas karena bilah pisau itu memantul tanpa goresan, seperti seseorang yang menguasai jurus rawa rontek. Dia menyadari bahwa satu sesi tempering telah membuat kulitnya kebal terhadap bilah baja. Setelah memahami bagaimana Liu Chuanwu menahan serangan Wu Yancheng, dia pun bertanya-tanya seberapa kuat dirinya setelah menyelesaikan 5 sesi. Lalu Jicin pun melanjutkan kultivasinya. 3 jam kemudian, Lin Cicin yang kelelahan duduk di tempat tidurnya sembari terengah-engah. Dia menghitung bahwa dengan kecepatannya ini, dia dapat menyelesaikan tempering seluruh kulit di tubuhnya dalam waktu seminggu. Mengingat bahwa meskipun lengannya telah selesai, proses tersebut telah menghabiskan sepertiga ki dan darahnya. Istirahatnya terganggu oleh pesan WA tengah malam. Dia memeriksanya dan melihat bahwa pesan itu dari King Han. King Han bertanya, "Apa kau sudah tidur?" Dia mengatakan bahwa dia punya kejutan dan mengundangnya ke kamarnya. Karena penasaran, Jicin setuju untuk segera pergi menemuinya. Saat dia pergi, dia bertanya-tanya kejutan macam apa di tengah malam begini. Setelah sampai di depan rumahnya, ibunya membuka pintu dan bertanya dengan sengaja, "Apa sekarang kau yang akan tidur dengannya?" Mulai muncul. Jicin menjelaskan bahwa King Han telah mengirim pesan tentang kejutan itu. Dengan senyum menggoda, ibunya menyuruhnya bergegas agar King Han tidak cemas dalam menunggu. Setelah mendapatkan restu Gabrut, Jicin mengetuk pintu dan mengumumkan kedatangannya. Dari dalam, King Han menyuruhnya untuk segera masuk. Jicin membuka pintu dan terkejut saat mendapati King Han terbaring di tempat tidurnya, terbungkus selimut tebal seperti kepompong dengan memasang wajah merah. Ketika Jicin bertanya, "Apa yang terjadi?" King Han dengan malu-malu menjawab bahwa inilah kejutannya. Imajinasi Jicin menjadi liar dan terbang menuju langit ketujuh. Dia bertanya-tanya, apakah kejutan itu berupa niat menawarkan tubuh kepadaku? Haha, bajingan. Membayangkan adegan Gabrut OP yang melibatkan pita peringatan. Jicin segera mengusir pikiran-pikiran yang ditawarkan para Saiton yang terkutuk. Dia dengan gugup bercanda pada dirinya sendiri bahwa King Han pasti hanya ingin menunjukkan jam tangan yang menyala dalam gelap. Namun, King Han bersikeras bahwa dia hanya perlu mendekat dan melihat. Dalam mode panas dan nyut-nyutan, Lin Cicin berjalan mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. Dengan lembut dia menyuruhnya membuka selimut sialan itu agar dia melihatnya. King Han menunduk dengan wajahnya yang memerah. Matanya menatapnya dengan ekspresi malu-malu dan nyaris menggoda iman. Lin Cicin merasakan jantungnya berdebar kencang. Wajah atas dan wajah bawah memanas seiring suasana yang menegang dan ambigu. Rasa tak sabar membanjiri pikirannya. Akhirnya King Han mengulurkan tangan sembari mengangkat selimut putih itu untuk memperlihatkan kejutan di baliknya. Oke cuy, semakin seru, semakin ngiler, dan semakin menegangkan cerita ini. Jangan lupa berikan like dan share sebanyak-banyaknya agar gua lebih semangat lagi jika videonya benar-benar ramai. Nantikan lanjutannya minggu depan, dan tetap semangat.